Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Feb Amnihyati pada e-learning kewirausahaan pertemuan ke-10 dengan judul strategi pemasaran. Setelah kita menemukan apa yang akan kita lakukan, ya tadi kalau urutannya yang sebelumnya ya, kita mengapa kita melakukan dan bagaimana kita melakukan, dan sudah ketemu produk apa yang ingin kita buat, itu produk maupun jasa yang ingin kita buat sebagai bisnis kita itu, maka kita harus setelah itu menentukan pemasarannya seperti apa atau akan kita pasarkan kemana gitu ya. Di dalam pemasaran itu ada istilahnya, judulnya adalah bauran pemasaran. Kita istilahkan yang paling awam atau paling sederhana itu disebut sebagai 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Dalam marketing, yang kita perhatikan adalah produknya seperti apa, harganya seperti apa, tempatnya di mana, dan promosinya seperti apa. Berbeda dengan yang 4P tadi ya, ada yang istilah bauran pemasaran ini diistilahkan dengan 7P. Di sini kita sering melakukannya, atau 7P ini lebih sering dipakai oleh produk-produk dalam bentuk jasa ya. Di sini ada tambahan, pertama adalah people. Biasanya kalau yang produk pun juga kalau dia sudah lebih besar maka tidak dilakukan sendiri ya, kayak bukan UKM lagi, maka people juga diperlukan, karena people ini adalah bagaimana seseorang dalam organisasi perusahaan tersebut itu bisa menjual, istilahnya ya, kemampuan SDM itu mempengaruhi kesuksesan di dalam marketing. Kemudian kalau dari produk jasa itu ada proses, jadi yaitu bagaimana proses ketika seseorang itu ingin menjual sesuatu jasanya tersebut. Dan yang ketujuh itu adalah physical environment, yaitu lingkungan atau gedung ya, physical atau bentuk fisik gitu. Bentuk fisik dari sebuah lingkungan itu juga sangat mempengaruhi dari marketing. Di dalam strategi marketing itu ada beberapa yang bisa kita simpulkan, yang bisa menjadi titik poin dari marketing, yaitu pertama adalah packing itu bisa menjadi marketing kita, karena packing yang bagus maka akan menarik perhatian orang lain. Kemudian kedua adalah pricing atau price ya, harga yang rendah. Atau harga rendah itu bukan berarti bahwa produk itu lebih jelek ya, tetapi harga yang rendah itu disebabkan karena adanya efisiensi dalam membuat produk tersebut ya, jadi lebih efisien dalam pembuatannya. Kemudian yang ketiga adalah location promotion, promosi, bagaimana lokasi itu dapat mempromosikan dirinya gitu ya, misalnya di pinggir jalan, lebih mudah akses, banyak dikunjungi orang, banyak dilewati orang. Nah itu juga. Kemudian live event, pameran-pameran ya, itu juga menjadi strategi marketing. Kemudian public relation, ada orang kalau sekarang itu di IG misalnya endorse ya, itu public relation. Kemudian social networking, media-media sosial sekarang pasti juga sudah menjadi hal yang tidak asing untuk menjadi sasaran marketing ya, sarana marketing. Social network itu juga hubungan-hubungan sosial kita atau relasi-relasi sosial kita dengan orang lain. Kemudian advertising atau iklan. Kemudian yang kedelapan adalah website design, itu juga sangat menentukan di dalam hal marketing. Nah ini adalah digital marketing, tambahannya pada digital marketing itu ada di sini branding, bagaimana kita menciptakan produk, menciptakan merek kita bisa dikenal orang, kemudian melalui media sosial. Kemudian konten marketing juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah marketing. Kemudian email marketing, kita suka memberikan email secara berkala kepada orang lain. Video productionnya juga, bagaimana penampilan videonya, kalian pasti kaum milenial udah ngerti lah ya, apa konten dan video itu sangat menentukan. Web design juga ya, sangat menentukan bagaimana sebuah
marketing, sebuah konten marketing itu menarik buat kalian. Dan bukan terakhir ya, ada application development. Nah, ini aplikasi apa yang ingin kalian pakai untuk marketing, itu juga sangat menentukan apakah aplikasinya menarik, mudah, dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada SEM dan SEO yang disebut SEO dan SEM ya. SEO adalah Search Engine Optimization ya. Itu adalah bagaimana ketika orang mencari di Google atau di media itu, di media online, di internet itu, kita akan cepat didapat oleh orang ketika search. Kemudian search engine marketing, bagaimana kita ketika memanfaatkan si SEM ini, maka orang ketika dengan icon misalnya electroplating gitu ya, yang keluar adalah dia, itu adalah search engine marketing. Bagaimana seorang bisa melakukan digital marketing pada saat ini, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia bisa membuat kesuksesan bagi branding produk maupun jasanya ya. Nah, kemudian di sini ada pertumbuhan insentif. Bagaimana kita, apakah akan memasuki pasar baru atau pasar yang sudah ada, kemudian produk yang ada atau produk yang baru. Kalau pasar yang ada dan produk yang ada, maka yang kita lakukan adalah penetrasi pasar. Sedangkan untuk pasar yang ada dan produk yang baru, maka yang kita lakukan adalah strategi pengembangan produk. Nah, kalau untuk produk yang ada dan pasar yang baru, maka yang kita lakukan adalah strategi pengembangan pasar. Untuk produk baru dan pasar baru, maka strateginya adalah diversifikasi. Nah, yang bisa kita lakukan dalam pengembangan pasar adalah analisis pasar, pengukuran pasar, dan analisis profitabilitas dan produktivitas. Di sini analisa profitnya berapa ketika kita akan mengembangkan pasar, dan produktivitas yang bisa dilakukan juga berapa. Sedangkan untuk pengembangan produk, itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa menurunkan harga melalui efisiensi. Kemudian cari keunikan kita, keunikan produk yang kita jual dibandingkan produk orang lain. Kemudian mutu yang lebih baik, kemudian gaya pemasarannya, kemudian gaya kemasannya, dan lain-lain. Yang kelima adalah perubahan strategi pemasaran. Bagaimana pemasaran ini dapat dilakukan dengan lebih berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kemudian adalah eliminasi produk. Di sini yang keenam, ini adalah membuang produk-produk yang sulit didapat atau produk-produk yang tidak higienis gitu ya. Misalnya kita memproduksi mie gitu ya, mie instan, kemudian ada salah satu produk misalnya MSG yang tidak sehat mungkin ya. Nah, itu bisa dibuang, itu yang disebut sebagai eliminasi produk. Nah, kemudian ini adalah segmentasi pasar. Ini sangat penting sekali ketika kita ingin melakukan pemasaran, yaitu kita harus mentargetkan market kita siapa, segmentasi market pasar kita siapa berdasarkan 4 hal ini. Yaitu pertama adalah geografik, negaranya di mana, provinsinya apa, kabupaten kotanya apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah demografi, yaitu ada umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, penghasilan, pendidikan. Nah, itu dipetakan juga. Kemudian agamanya apa, ras, kebangsaan. Nah, kemudian ada psikografik, yaitu kelas sosial, ciri-ciri kepribadian, kemudian hobinya apa, itu adalah psikografik. Kemudian behavior atau kebiasaan, gaya hidup, konsumsi media. Nah, ini adalah segmentasi pasar. Kita harus menetapkan dengan pasti atau dengan tepat segmen mana yang menjadi target bagi produk kita. Nah, berdasarkan pemasaran, berdasarkan jenis hubungannya dengan pelanggan, itu adalah pemasaran dasar seperti yang biasa kita lakukan ya. Kemudian pemasaran reaktif, yaitu kita secara inisiatif melakukan targeting atau persuasif terhadap pelanggan, itu adalah reaktif. Kemudian pemasaran bertanggung jawab adalah pemasaran yang juga memperhatikan purna jual. Setelah dijual, maka dia tetap bisa menghubungi orang yang menjadi
segmen pasarnya tadi, apakah sudah puas, apakah ada keluhan dan lain-lain. Yang keempat adalah pemasaran proaktif. Pemasaran proaktif ini adalah diberikan informasi secara berkala terhadap segmen pasar kita, ya. Apakah ada produk baru, apakah ada penyesuaian dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah pemasaran kemitraan. Jika pemasaran ini disebut sebagai pemasaran kemitraan, maka pemasaran itu sudah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ataupun menjadi solusi bagi kesulitan mitra yang memakai produk kita. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.